Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali dalam belajar Alkitab interaktif online untuk malam yang keempat. Dan kita puji Tuhan untuk segala kebaikan kasih sayangnya yang sudah mengasihi, memberkati kita dalam seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Baik, eh, mungkin apakah ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh pembicara kita, pengkhotbah kita, yaitu Pendeta Manulang. Dan segera kita akan mulai saja agar waktu kita boleh lebih hemat dan lebih banyak untuk boleh kita gunakan. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, adik-adik yang tercinta, kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya berkat firman Tuhan boleh berkuasa dan menjadi rema untuk kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa, mengundang hadirat Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa Semawi yang bersemayam di arasi surga, tiada putus-putusnya kami selalu menyerukan nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu yang berlaku bagi masing-masing kami. Sehingga di dalam kehidupan kami hari ini, Tuhan telah sertai dan berkati. Dan bahkan Tuhan masih berdiam di hati kami, pikiran kami, untuk memiliki kerinduan untuk mau belajar pada malam hari ini. Tetap kami doakan hamba-Mu yang Kau utus, Pendeta JF Manulang. Urapi dia Tuhan, sehingga dia berkata-kata sebagai wakil Allah di dalam menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Tentu kami selalu juga berdoa untuk perangkat sinyal listrik, gadget yang kami gunakan, supaya diperdayakan sehingga tidak mengganggu dan kami puas dikenyangkan oleh roti hidup firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman dan sahabat kami yang lain yang mungkin masih menuju ke Zoom ini. Semoga Tuhan juga akan menjamah hati mereka untuk rindu mau belajar. Kami serahkan acara ini dan hamba-Mu Pendeta Manulang. Jadilah hormat kemuliaan bagi nama-Mu, mengampuni kami dari salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan waktu ini kepada hambanya Pendeta JF Manulang. Silakan Pendeta. Pada malam hari ini kita tiba kepada topik yang keempat, merupakan rangkaian dari hari Minggu lalu yang berjudul penghakiman. Malam kita sudah pelajari bahwa salah satu tanda dari kedatangan Kristus yang kedua kali ialah berita Injil, kabar baik yang kekal ini sedang diberitakan dan akan diselesaikan. Tetapi pada saat yang sama, pekabaran Injil palsu juga sedang dikabarkan dan juga akan diselesaikan. Kedua pekabaran ini, Injil yang kekal dan Injil tandingan, sedang menggunakan segala sarana komunikasi teknologi informasi. Dan malam ini, sebagai bagian kita akan laksanakan bagian kita untuk memberitakan adanya kabar baik tentang penghakiman dari Tuhan. Salah satu jabatan Tuhan ialah hakim. Sebagaimana kita sudah pelajari pada malam yang pertama, Daniel pasal 2, bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Sementara raja-raja dunia berkuasa, Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Dia adalah hakim. Mulai dari Daniel pasal 1, dia menghakimi orang Yehuda, menawan penduduknya melalui kerajaan Babel. Daniel 2, Tuhan juga menjadi hakim bagi semua bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Dan Tuhan mendirikan kerajaannya. Daniel 3, Tuhan juga menghakimi Raja Nebukadnezar yang tidak mau tunduk kepada rencana Tuhan karena dia mendirikan patung sebagai lawan dari nubuatan yang telah Tuhan tunjukkan melalui mimpi.
Yang jelas, sepanjang kitab Daniel, jelas Daniel artinya Tuhan adalah hakim. God is my judge. El adalah hakim. Dan itu juga yang ada dalam seluruh Alkitab. Bahwa Tuhan itu adalah hakim. Dia hakim yang adil. Dia hakim yang benar. Dia tidak bisa disogok. Tidak bisa dia kalah-kalin. Dia maha tahu, maha adil. Dan keadilannya, kebenaran selama-lamanya. Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus menegaskan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Yang dimaksud dengan kita di sini ialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Mungkin pertanyaan, harusnya orang-orang jahat yang dihakimi. Kenapa orang-orang yang sudah percaya Injil harus menghadap pengadilan Kristus? Bahkan dia juga sampaikan di dalam kitab 17 ayat 31, ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil menghakimi dunia. Jadi Tuhan akan menghakimi orang yang mengaku sebagai umatnya, tetapi Tuhan juga akan menghakimi orang yang tidak mengaku sebagai umatnya atau orang duniawi. Jadi baik orang Kristiani maupun orang duniawi akan dihakimi. Bagaimana kok bisa dua-duanya dihakimi? Harusnya orang jahat yang dihakimi dan orang benar tidak usah dihakimi. Cabai inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Paulus katakan di dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi, walaupun kita percaya kepada Yesus, walaupun kita telah diangkat menjadi anaknya laki-laki dan perempuan, walaupun kita akan diselamatkan, tetapi kita tidak akan otomatis diselamatkan sedemikian rupa, karena ada yang keberatan. Yang keberatan itu tentunya iblis. Dia katakan apa? Kok orang berdosa ini bisa diselamatkan padahal sudah berdosa? Kalau saya juga adalah pendosa, kenapa saya tidak diselamatkan? Maka pengadilan inilah akan menerangkan mengapa orang berdosa yang bertobat, yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Sedangkan iblis dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan tidak akan diselamatkan. Di pengadilan ini semua kasus itu akan dijelaskan. Itulah sebabnya baik orang yang percaya kepada Tuhan akan dihakimi dalam arti diperiksa supaya nyata ke alam semesta bahwa mereka layak diselamatkan. Dan juga orang-orang duniawi akan dihakimi supaya terbukti bahwa mereka layak untuk menerima upah mereka sesuai dengan penolakan mereka akan keselamatan. Orang-orang yang menolak keselamatan berarti tidak selamat. Keselamatan itu artinya hidup. Berarti kalau menolak hidup berarti harus mati. Itu sebenarnya yang mau dibuktikan di dalam pengadilan. Ternyata Tuhan yang dituduh oleh iblis sebagai oknum yang semena-mena, peraturan-peraturannya tidak benar. Di dalam pengadilan inilah terbukti bahwa Tuhan benar dan benar juga dia dalam membenarkan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima anugerah kasih karunia-Nya. Bagaimana Raja Salomo menegaskan di dalam akhir suratnya, Pengkhotbah 12 ayat 13-14, dia bilang apa? Akhir dari segala yang didengar ialah dia berpanjang lebar menceritakan jalan kehidupan di dunia ini. Banyak yang aneh, banyak yang kelihatannya janggal ya. Tetapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Dia bilang, takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Raja Salomo dalam uraiannya panjang lebar tentang kejanggalan-kejanggalan kesia-siaan hidup di dunia ini, dia buat kesimpulan dengan tuntunan Roh Tuhan bahwa manusia itu wajib takut kepada Tuhan, yang artinya berpegang pada perintahnya. Siapa yang pertama-tama diperiksa atau diadili? Petrus dalam suratnya menegaskan dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Di mana dimulai?
pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama penghakiman itu berlangsung. Rumah Tuhan yang dimaksud ialah umat Tuhan, bait Tuhan, Betel. Artinya orang-orang yang ada di rumah itu, bukan rumahnya dari segi bendanya yang dihakimi, tetapi penghuni rumah itu, yaitu umat Tuhan. Kenapa mereka perlu dihakimi? Supaya ternyata bahwa Injil itu telah benar-benar mereka terima dengan iman, dan melalui imannya mereka telah menghidupkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu telah mereka hayati dan mengubahkan kehidupan mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan. Paulus juga menegaskan dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi pengadilan itu merupakan satu pertanggungan jawab. Tuhan telah memberikan keselamatan. Apakah benar-benar mereka telah menerima keselamatan itu? Dan apakah benar-benar mereka telah menghayati dan mengalami keselamatan itu? Atau hanya ecek-ecek kata orang Medan? Dengan demikian, terbuktilah kalau seseorang itu diselamatkan benar-benar oleh karena dia layak diselamatkan. Tetapi kalau tidak, memang tidak semua orang yang mengaku menerima Injil yang akhirnya selamat, karena tidak semua orang menghidupkannya dengan imannya. Pengadilan ini dicatat dalam kitab Wahyu adalah Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi yang dimaksud dengan Injil yang kekal yang diberitakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 ini ialah bahwa Injil itu berkaitan dengan pengadilan atau penghakiman. Dan itu bukan pengadilan yang tiba-tiba, tetapi Injil yang ada dari sejak zaman kekekalan. Kalau seseorang itu dinyatakan selamat, maka dia harus dinyatakan benar di dalam pengadilan. Sama seperti orang yang tertuduh atau diduga korupsi. Tidak mungkin orang yang diduga korupsi itu tiba-tiba dibebaskan. Maka dia akan ditahan dulu. Semua bukti-bukti, semua berkas-berkas sudah jelas ada, baru diadakan persidangan. Sesudah diperiksa, sesudah semua kasusnya jelas, maka dia ambil keputusan. Ternyata dia dinyatakan bebas murni. Demikianlah umat-umat Tuhan. Umat Tuhan itu didakwa oleh iblis. Iblis itu disebut pendakwa saudara yang mendakwa mereka siang dan malam. Iblis mendakwa mereka. Mereka itu adalah orang-orang berdosa. Saya tahu tanggal sekian dia berdosa. Dia melakukan ini. Dan semua catatan dosanya ada pada iblis dan melekat-melekatnya. Maka kasus itu diperiksa. Ya benar. Tanggal sekian dia berdosa. Tetapi tanggal sekian dia sudah memohon pengampunan. Dan dia sudah menyesalinya. Dan dia sudah bertobat. Dan anugerahku cukup mengampuninya. Maka di dalam pembelaan Tuhan, dia adalah hakim, dia adalah pembela. Walaupun benar bahwa orang itu berdosa, tetapi akhir dari persidangan itu dinyatakan seseorang dibenarkan atau dibebaskan dari semua tuduhan dan akibatnya. Inilah guna penghakiman. Makanya dikatakan Injil. Injil itu artinya kabar sukacita, kabar baik. Kabar yang menggembirakan. Jadi pengadilan buat umat Tuhan bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tetapi justru sesuatu yang diharapkan dilaksanakan supaya hatinya tenang karena kasusnya sudah dibawa ke pengadilan dan dia dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Semua nubuatan itu sebenarnya berfokus kepada Yesus. Yesus sebagai domba, sebagai korban yang menyelamatkan, Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai hakim, Yesus juga sebagai pembela, Yesus segalanya. Dan pengadilan ini di dalam Daniel 8:14
akan berlangsung telah lewat 2.300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan dibersihkan. Tempat kudus dibersihkan dari semua catatan-catatan dosa pada hari pendamaian, hari Gerafirat. Tetapi hari Gerafirat, hari pendamaian ini paralel dengan Daniel 7, di mana sebelum parusia, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada persidangan. Seorang seperti anak manusia akan menghadap yang lanjut usianya. Tahta-tahta diletakkan dan kitab-kitab dibuka dan berlangsung persidangan. Daniel 7 menyatakan peristiwa ini persidangan. Daniel 8 menyatakan bahwa ini pendamaian. Dengan demikian, bahwa pengadilan dalam konteks umat Tuhan adalah pendamaian, adalah menolong umat-umat Tuhan untuk dinyatakan benar dan layak untuk diselamatkan. Setelah lewat 2.300 petang dan pagi. Dan ini berawal dari tahun 457 ditambah dengan 2.300 petang dan pagi. Satu petang pagi sama dengan satu hari. Satu hari sama dengan 1 tahun dalam perhitungan kegenapan nubuatan. Maka 2.300 tahun kalau ditambahkan ke 457 sebelum Masehi, maka itu akan jatuh pada 1844. Disitulah kegenapan dari nubuatan dari 8:14 yang paralel peristiwanya dengan Daniel 7 ayat 9 dan 10. Jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah Injil yang kekal, kabar baik yang menggembirakan. Karena di pengadilan inilah umat-umat Tuhan dinyatakan benar dan layak untuk diterima masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab ada 3 tahap pengadilan. Tapi malam ini kita tidak akan bahas semuanya. Yang kita pelajari adalah tahap pertama. Siapa yang menghakimi? Yang menghakimi adalah Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Di mana? Di surga. Di surga semua kasus dibuka. Di bumi yaitu orang-orang yang ada di bumi ini tetapi diperiksa atau dihakimi di surga. Siapa yang dihakimi? Yaitu umatnya. Tetapi nanti pada tahap yang kedua yang dihakimi adalah orang jahat. Dan yang menghakimi adalah Tuhan dan orang-orang saleh. Juga penghakiman itu berlangsung di surga. Dan tahap ketiga, di sebelah kanan ini sebenarnya tahap ketiga, salah ketik. Yang menghakimi adalah Tuhan, orang saleh dan malaikat. Berlangsung di bumi. Siapa yang dihakimi? Setan, para malaikat, dan semua orang jahat. Jadi yang merupakan kabar baik buat kita, di mana dikatakan Injil yang kekal, adalah tahap pertama yang dimulai 1844. Di mana setiap orang mengaku umat Tuhan diperiksa dan dinyatakan layak masuk surga. Inilah kabar sukacita, kabar gembira. Karena Yesuslah yang membenarkan kita. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Kesempurnaannya menjadi kesempurnaan kita. Kesuciannya menjadi kesucian kita. Kelayakannya menjadi kelayakan kita. Apabila kita menerima dia melalui iman, maka kebenarannya dihibahkan, dihisapkan, imputed kepada kita. Sehingga semua alam semesta dan Bapa di surga melihat kita seolah-olah kita telah menerima melalui iman kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bersalah. Karena semua dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Dan hukuman kita pun telah diambil alih oleh Tuhan. Sehingga kita bebas dari segala tuduhan melalui iman di dalam Kristus Yesus kebenaran kita. Ini bagian dari nubuatan itu. Bagaimana nubuatan 70 minggu yang menubuatkan tentang Sang Mesias yang diurapi pada awal minggu yang ke-70. Dan pada pertengahan minggu itu, raja itu akan disingkirkan, dia disalibkan. Dan pada akhir dari 1 minggu terakhir itu, merupakan akhir dari nubuatan 70 minggu atau 70 sabat atau Sabua. Maka ini telah digenapi dalam semua pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Bahkan dia naik ke surga dan dia menjadi imam besar kita. Apa saja yang dihakimi dalam atau dari hidup kita? Matius 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi, saudara-saudara, anak-anak kami, kita semua di sini,
kita harus berbicara, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kita harus berbicara jujur, adil dan benar. Kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh menipu atau banyak liku-liku yang membuat orang jadi bingung. Karena apa? Karena setiap kata-kata yang sia-sia, termasuk yang menentang Tuhan Yesus, yang menentang Roh Kudusnya, yang menentang kebenarannya, semua akan dibawa ke pengadilan, akan dipertanggungjawabkan. Karena menurut ucapan kita, kita dibenarkan atau dihakimi. Apalagi yang dihakimi? Selain perkataan kita, juga perbuatan kita akan dihakimi. Setiap perbuatan akan dibawa ke pengadilan. Entah itu baik, entah itu jahat, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Apalagi di dalam Ibrani 13 dikatakan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang atau terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dengan perkataan lain, ada catatan ya terhadap semua tindak tanduk kita, kata-kata kita, perbuatan kita. Maliaki 3:16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan semua kehidupan kita, kata-kata kita, dan tindakan kita. Dan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi ada kitab peringatan, ada kitab kehidupan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik oleh karena iman, nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan anak domba yang sudah tersembelih bahkan sejak dunia dijadikan. Tetapi orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan, dosa-dosa mereka dicatat di dalam kitab catatan dosa. Dan inilah bukti-bukti bahwa mereka tidak layak untuk menerima keselamatan. Dalam Wahyu 20:12 dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi pengadilan ini ada buktinya. Ada bukti otentik. Bukan dikarang-karang. Bukan diasumsikan. Tapi memang ada catatan yang akurat. Baik catatan oleh malaikat surga maupun catatan oleh malaikat si jahat. Malaikat si jahat menggoda kita untuk berdosa dan mereka mencatat semua kejahatan kita. Tetapi malaikat benar juga mencatat pengakuan kita, pertobatan kita, dan bagaimana kehidupan kita telah meninggalkan semua kejahatan itu. Yesuslah antara kita dalam pengadilan itu. Ibrani 7:24-25, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Siapa yang diselamatkan dengan sempurna? Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, untuk menjadi pembela, untuk menjadi penolong. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah hakim kita dan dia juga adalah pembela kita. Di dunia ini, hakim dengan pembela itu berbeda, bahkan juga penuntut berbeda. Di dalam pengadilan surgawi, penuntut adalah iblis. Dia menuntut supaya semua orang masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan mengadakan pengadilan, penghakiman. Dan dia tahu semua apa yang terjadi pada kita, pikiran kita, kata-kata kita, kehidupan kita, dosa-dosa kita, bahkan juga pertobatan kita. Pengakuan kita, bagaimana kita merendahkan diri dan bertobat. Dan semua itu ada pada catatannya. Dan itu semua diungkapkan dalam pengadilan. Maka kita pun dinyatakan benar. Kita pun dinyatakan layak untuk diselamatkan. Itulah kebenaran kita. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata penghukuman artinya punishment. Tidak ada punishment di dalam setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima dia dengan iman, dia telah diangkat menjadi anaknya laki-laki dan perempuan. Dia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Maka dia telah menyatu dengan Yesus secara rohani. Setiap orang yang
sudah berada di dalam Kristus, maka baginya tidak akan ada lagi penghukuman. Yang ada hanya pengadilan. Dan pengadilan ini justru membuktikan bahwa dia telah menerima Yesus sebagai kebenarannya, maka dia diumumkan, dinyatakan, dideklar, dia dinyatakan bebas dari segala tuduhan yang memberatkan, bahkan dari segala tuduhan yang mematikan. Dia dinyatakan bebas murni oleh karena hakimnya dan pembelanya adalah Yesus sendiri. Dalam Zakaria 3 ayat 1-4, bagaimana imam besar Yosua dibawa dalam satu penglihatan, dituduh oleh jaksa penuntut, yaitu iblis. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, kata Zakaria, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau iblis. Jadi memang dalam kitab Wahyu juga dikatakan, dia menuduh umat-umat Tuhan siang dan malam. Dia disebutkan iblis. Dalam bahasa aslinya diabolos, yang artinya penuduh, musuh. Sebagaimana dalam penglihatan Nabi Zakaria, imam besar, bayangkan imam besar, yang harusnya imam besar ini orang yang suci, orang yang benar, yang mengenakan pakaian yang bersih. Tetapi dalam penglihatan, ternyata dia itu mengenakan kain kotor. Ya, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Sebagaimana Imam Yosua ini mengenakan pakaian kotor. Karena dia mewakili umat, kepadanya ditanggungan semua dosa. Pakaiannya kotor sebagai lambang transformasi atau transfer dosa-dosa umat. Dan dia dituduh oleh iblis tidak layak sebagai imam besar, banyak dosanya. Tetapi Tuhan katakan, dia itu sudah bagaikan puntung yang ditarik dari api. Harusnya sudah hangus terbakar, tetapi anugerah Tuhan telah menarik dia dari api untuk diselamatkan. Bagaimana caranya supaya dia dapat layak berdiri tetap walaupun tadinya pakaiannya kotor? Maka dikatakan di sini, di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Apa perintahnya? Perintahnya, tanggalkan pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Bagaikan puntung yang ditarik dari perapian yang sudah hangus, yang pakaiannya sangat menjijikkan dan kotor. Padahal dia imam. Apalagi kita yang bukan imam ini. Betapa banyaknya dosa kita. Bagaikan puntung yang ditarik dari api yang sudah hampir hangus gosong. Tetapi kita ditarik oleh karena kasih Tuhan. Pakaian kotor kita dibuka dan diganti dengan pakaian yang bersih. Pakaian pesta, yaitu kebenaran Kristus. Jadi pengadilan itu merupakan satu kabar Injil yang kekal, yang perlu diberitakan. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang benar. Dia akan membenarkan kita oleh kebenaran yang sempurna. Walaupun kita pendosa, walaupun kita banyak salah, pakaian kita bagaikan pakaian yang sangat kotor, bagaikan puntung yang ditarik dari perapian. Tetapi karena kasihnya, kita diselamatkan. Kita dinyatakan benar, kepada kita diberikan pakaian pesta. Betapa sukacita, bahagia, betapa senangnya hati kita. Makanya ini perlu dikabarkan, aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang ada di atas bumi, kepada semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat pengadilannya, saat penghakimannya. Penghakiman inilah Injil yang kekal yang perlu diberitakan, karena ini merupakan kabar sukacita bagaimana Tuhan melihat kita bagaikan puntung yang sudah hangus terbakar, yang sudah gosong, tetapi ditarik. Pakaian kita yang begitu kotor menjijikan, tetapi dibuka dan diganti dengan pakaian pesta. Akhirnya kita layak, dinyatakan layak untuk masuk ke rumah Tuhan dalam kerajaan surga. Dialah jaminan kita. Ibrani 4:14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit maksudnya masuk ke surga dan masuk ke bilik yang maha kudus di sebelah kanan Allah, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang
pada pengakuan iman kita. Dialah jaminan kita. Dialah garansi. Kalau macam-macam orang berkata kepada kita, Manulang, kenapa ada di surga? Dia itu penjahat, dia itu banyak bohongnya, dia itu penipu, dia banyak dosanya. Tapi Tuhan katakan apa? Stop. Sayalah garansinya. Akulah jaminannya. Aku telah mati dan darahku telah tertumpah dan Manulang telah mengakui semua dosa-dosanya. Dia telah meninggalkannya dan dia telah bertobat. Kebenaranku kuberikan kepadanya. Jubah kebenaranku yang sempurna kuberikan kepadanya. Maka dia diumumkan, dia dinyatakan declare. Dia dituntut bebas murni. Dan dia diperkenankan masuk ke rumah Bapa yang di surga. Pengadilan Tuhan adalah kabar baik. Injil yang kekal yang perlu kita nyanyikan tanpa sukacita. Sebab pembesar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus telah menuruti semua perintah Tuhan, titik komanya dengan sempurna, tidak ada yang kurang. Perfect. Dan semua penurutan yang sempurna ini diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang menerima dia dengan iman. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran kita adalah kebenaran yang dihisapkan, kebenaran yang diberikan, kebenaran yang diapakan melalui iman. Sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan dan imannya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga kita. Walaupun dosa kita banyak, walaupun pelanggaran kita banyak, kita bagaikan puntung yang sudah hampir hangus, yang ditarik dari perapian. Dan pakaian kita begitu kotor, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh karena kasihnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, kita sambut dengan iman. Maka semua jasa pelayanannya, kehidupannya diberikan kepada kita dengan gratis. Dan betapa sukacitanya kita menyambut itu. Dan oleh karena sambutan kita, maka kita pun meninggalkan semua dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Supaya kita dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan takut-takut, jangan segan-segan. Menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat, grace, charis, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. In time, pada waktunya, tidak terlambat. Puntung itu tadi kalau dibiarkan sebentar lagi akan hangus dan tidak ada lagi. Tetapi sebelum hangus, langsung ditarik pada waktunya. Dan pakaian kita yang kotor itu diganti dengan pakaian yang bersih, pakaian pesta, pakaian yang harum, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita disambut masuk ke dalam rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku berkata kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyiapkan tempat itu dan selesai, aku akan datang menyambut kamu. Supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, agar kita mendapat pertolongan pada waktunya. Pada saat kita berdosa, jangan tunggu sampai besok untuk memohon pengampunan. Jikalau kita bersalah, jangan merasa lebih baik dulu. Sesudah aku baik, baru aku datang kepada Tuhan. Tidak. Now, pada saat itu juga, pada saat kita berdosa, pada saat kita bersalah, pada saat kita keliru menyangkali Tuhan, langsung datang kepada Tuhan. Anugerahnya, charis, grace yang gratis, tetapi bukan murahan. Oleh karena Tuhan telah membayar itu untuk semua dan untuk kita semua. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kita pengampunannya, pertolongannya, anugerahnya, sehingga kita kembali dibenarkan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Apa buktinya? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Keberanian percaya untuk apa? Keberanian percaya pada hari penghakiman. Orang-orang yang belum meninggalkan dosa-dosanya, yang tidak mengakui kesalahannya, yang tidak mengakui bahwa dia telah berdosa dan pede banget, maka dia tidak akan pede menghadap penghakiman. Tetapi orang-orang yang sudah clear, sudah berdamai dengan Tuhan, peace with God. Dia berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, maka dia akan pede menghadapi pengadilan. Dan pengadilan itulah kabar baik, good news. Injil yang kekal, yang diberitakan di seluruh dunia kepada semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan inilah yang diberikan power, kuat kuasa oleh Roh Kudus, pekabaran 3 malaikat. Satu-satunya di dunia ini yang mengkhotbahkan bahwa pengadilan Tuhan adalah kabar baik adalah
Gereja Masehiat Perketujuh. Saudaraku, puji Tuhan, dengan adanya KKR ini, maka kita menyambut pengadilan Tuhan, bukan dengan takut, bukan dengan gentar, tetapi dengan keberanian percaya. Oleh karena apa? Oleh karena semua kebenarannya, kesuciannya, kesempurnaannya diberikan kepada kita oleh karena kita telah menyambutnya, menerimanya dengan iman. Dialah pemimpin kita. Dia akan menyempurnakan iman kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dialah imam kita, dialah hakim kita, dialah pembela kita, dialah jaminan kita, dia juga pemimpin kita yang memulai iman kita, tetapi dia juga yang menyempurnakan supaya iman kita itu benar-benar full, mature, perfect di hadapan Tuhan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia berada di tahta Allah bersama-sama dengan Tuhan di sebelah kanannya untuk mengantarai kita, untuk menyampaikan semua keperluan kita, menyampaikan semua permohonan kita, keperluan kita, sehingga kita pun selalu mendapat anugerahnya, grace pada waktunya, tidak terlambat. Karena itu, biarlah kita dengan penuh sukacita malam ini menyambut kebenaran Tuhan ini. Dan yang terakhir, mari kita tetap ingat bahwa Dia sedang menunggu kita. Dari satu segi, kita menunggu kedatangannya. Tetapi dari segi yang lain, justru Dia yang menunggu kita. Dia bilang apa? Sesungguhnya, aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada iman. Perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada iman kepada Kristus. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang-orang yang beriman kepada Kristus, perbuatannya pun akan didasari oleh perbuatan iman. Dan perbuatan iman ini berarti berterima bagi Tuhan. Karena iman Tuhan telah menjadi iman kita. Iman Kristus telah dianugerahkan kepada kita. Maka penurutan yang sempurna, kesempurnaannya, kekudusannya itu akan menjadi bagian kita. Maka apabila Dia datang kedua kali, maka Dia akan membawa upahnya sebagai oknum yang sempurna dan akan menghadiahkan kesempurnaannya itu kepada kita, sehingga kita pun turut menerima upahnya, menjadi sukacita besar selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Biarlah kita penuh sukacita, mengingat bahwa Tuhan adalah hakim kita, Dia hakim yang adil, Dia hakim yang benar, Dialah pemimpin kita, Dialah pembela kita, Dialah jaminan kita, dan Dia sedang menunggu kita untuk memberikan kepada kita upahnya, oleh karena Dia telah menyelesaikan segala karya keselamatan, termasuk untuk membela kita di pengadilan surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Engkaulah hakim kami, Engkau juga pembela kami. Walaupun Tuhan kami banyak dosa dan kesalahan, bagaikan puntung yang hampir hangus, terbakar di dalam dosa-dosa dan kejahatan. Tetapi Engkau menarik kami, menyelamatkan kami, walaupun kami tampak begitu menjijikkan, begitu kotor di hadapan alam semesta yang dituduh oleh iblis siang dan malam. Tetapi Engkau menanggalkan pakaian kotor itu dan menggantikannya dengan pakaian yang bersih, pakaian pesta, sehingga kami harum di hadapan-Mu dan kami dipersilahkan disambut di rumah-Mu yang Tuhan sudah siapkan buat setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengadilan ini. Dan biarlah kami bersukacita untuk mengabarkan pengadilan Tuhan, pengadilan yang benar, Injil yang kekal, yang perlu disambut dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin, amin. Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Tuhan memberkati Pendeta. Dan Amin. tentunya juga kita semua akan dimeteraikan oleh Roh Kudus pelajaran ini. Dan di awal tadi, saya memang tidak singgung tentang topik kita, karena malam sebelumnya sudah saya singgung.
Tetapi bukan hanya kata-kata kita, ya adik-adik, bahwa kita pun akan dihakimi pada saat kita beribadah seperti ini, saat kita belajar firman Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana cara duduk kita, bagaimana pikiran kita, itu semua ada. Jadi mari kita berikan perhatian kita untuk duduk tenang, boleh kita catat, boleh kita rekam, dan boleh kita ulang-ulangi lagi untuk pelajaran-pelajaran ini. Baik, besok malam topik kita adalah tentang hukum Allah. Mungkin banyak di antara kita yang dibully ataupun diledek ataupun mungkin dilecehkan oleh gereja-gereja lain, bahwa gereja kita ini adalah produk perjanjian lama, masih gunakan hukum Taurat, itu tidak berlaku lagi dan sebagainya. Ya, besok kita akan pelajari supaya kita tahu untuk memberi penjelasan kepada mereka. Bagaimana pentingnya hukum Allah itu? Untuk apa? Tidak mungkin Allah berikan itu, ya. Dan 10 hukum itu juga sedang tersimpan sekarang ada di surga, ya. Baik, jadi mari kita ajak teman-teman kita untuk boleh belajar kembali besok tentang hukum Allah. Kami nantikan pertanyaan-pertanyaan bila mana ada supaya besok bisa kami jawab. Sekianlah acara kita. Saya ucapkan sayonara. Sampai jumpa besok malam. Tuhan memberkati kita. Shalom.